Shalom semuanya, selamat sore. Selamat kita menikmati sukacita di hari ini. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita diberkati menikmati panorama alam yang indah dan sangat segar di sore hari ini. Tapi satu hal yang direnungkan di sore ini adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam firman Tuhan ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, berbicara tentang hati yang tidak pernah kenal menyerah dalam perjuangan menapaki perjalanan hidup di dunia ini. Kalau orang yang hidup dalam sukacita dan penuh damai hatinya, yang pasti akan menikmati sebuah kebahagiaan yang tidak pernah dirasakannya di atas bumi ini selama dia ada. Karena hati yang Tuhan beri adalah hati yang bertahan, hati yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah pantang mundur dalam menghadapi situasi apapun. Sekalipun dalam menikmati hidup ini ada banyak tantangan, ada banyak hal-hal yang membuat hati ini sakit, tapi pada akhirnya di dalam kekuatan Tuhan bisa bertahan, bahwa hati yang penuh dengan sukacita dan bahagia adalah hati yang tidak pernah menyerah, hati yang tidak pernah mundur, hati yang tidak pernah putus asa, hati yang terus berkobar-kobar menyemangati diri untuk bertahan di dalam kekuatan Tuhan. Karena hati yang gembira adalah hati yang benar-benar bisa bertahan dalam situasi apa saja, dan itu banyak mengubah hal-hal yang tidak bisa diubah oleh pemikiran, oleh keadaan apapun. Tapi banyak kali ketika hati itu gembira, hati itu penuh dengan bahagia dan sukacita, ada hal-hal yang terjadi, perubahan-perubahan dalam kehidupan ini. Yang kedua, dari hati yang gembira, yang kedua adalah mengapa itu terjadi hati yang gembira di dalam setiap orang yang mengalami karya kasih Tuhan. Yang kedua adalah hati yang gembira adalah hati yang disukai Tuhan. Karena hati yang disukai Tuhan itulah yang menyebabkan orang bisa melihat hal-hal yang tidak mungkin terjadi akan terjadi. Misalnya kalau sakit yang sangat berat, dan itu istilahnya koma. Kalau ada sukacita hati, sukacita dan bahagia di hati, karena merasakan bahwa ketika saya bersukacita dan senang bahagia, itu di dalam kasih Tuhan, itu Tuhan sangat senang dan bahagia melihat hati yang penuh dengan semangat sukacita. Dan inilah sebuah alam atau hukum alam yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Hati yang gembira itu adalah hati yang menyenangkan Tuhan, atau hati yang menyukakan Tuhan, hati yang membawa kepada kasih Tuhan itu turun menaungi kehidupan seorang itu yang gembira hatinya. Tapi kalau hati yang betul-betul tidak pernah gembira, dan yang ada hanya kepahitan, yang ada hanya sebuah persoalan-persoalan dalam pikiran, di hatinya, dalam semua tindakannya hanya berbagai beban-beban yang membuatnya tidak akan bangkit, disitulah terjadi hati itu semakin tidak melihat sesuatu yang baik ke depan. Tapi kalau hati yang betul-betul sukacita dan hati yang berusaha bagaimana memperlihatkan ekspresi hidupnya bahwa hati yang gembira adalah hati yang disukakan Tuhan,
tidak pernah berpikir ke sana, itu yang berbahaya. Karena hati yang gembira adalah hati yang menyenangkan Tuhan, hati yang menyukakan hati Tuhan, sehingga hati Tuhan dengan hati kita yang gembira itu akan bersentuhan dan akan menyatu, dan ada kekuatan dahsyat, sehingga kalau orang yang punya hati yang gembira itu akan membuat semua penyakit beban hidupnya akan disembuhkan oleh kekuatan tangan Tuhan. Kalau percaya, ya pasti itu akan terjadi. Dan kalau orang yang patah semangat, yang selalu putus asa, selalu pikirannya lihat orang, dan dia tidur lihat orang, pikir orang, dia jalan pikir orang, dia bertindak berbuat apa saja pikir orang, itu akan tidak bahagia dan akan mengalami semangatnya yang kering atau patah, dan tidak akan ada sukacita yang besar. Ini yang isi daripada hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang pertama adalah hati yang bahagia, yang menyenangkan, ya, hati yang sukacita, yang gembira. Tapi yang kedua, hati yang menyukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan itu menyatu dengan kehidupan kita, menyebabkan kita akan mengalami kekuatannya Tuhan. Yang ketiga, kenapa hati itu adalah obat yang manjur? Ya, yang ketiga adalah hati yang melihat karya tangan Tuhan. Itu yang menyebabkan dia bertahan. Hati yang melihat karya tangan Tuhan yang ada di dunia ini, yang dia lihat di segala situasi, artinya menerima segala sesuatu dengan senang hati. Itu artinya hati yang memandang semua hal yang terjadi ini di atas bumi, baik apa saja yang terjadi, alam ini adalah karya ciptaan Tuhan. Itulah hati yang bahagia, hati yang mensyukuri karya tangan Tuhan. Apa yang diterima, apa yang didapat, apa yang diperoleh dalam hidupnya itu mengesankan hatinya bahwa inilah karya Tuhan dalam hidup saya, inilah kasih Tuhan. Makanya hati yang selalu mensyukuri nikmat kasih Tuhan, karya Tuhan, itulah hati yang adalah obat yang sangat manjur, yang mengubah segala sesuatu, mengubah kesedihan menjadi sukacita, mengubah beban hidup menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena Tuhan bilang, Tuhan Yesus sendiri berkata, datanglah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan beri kelegaan kepadamu. Ya, itu artinya sebuah harapan bahwa ketika melihat karya kasih Tuhan, ya, Tuhan Yesus sudah berkorban, memikul semua beban hidup kita di atas kayu salib. Tuhan sudah katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kenapa dipikirkan? Kenapa kita merasa terbeban, merasa tertekan dalam beban hidup? Kita harus bersyukur. Kalau Tuhan membuat sebuah pohon itu dia indah dan berbuah, itulah karya kasih Tuhan. Kenapa saya yang lebih berharga daripada pohon, daripada rumput, yang daripada bunga-bunga yang di padang itu tumbuh indah? Kenapa saya yang berharga di matanya Tuhan? Kenapa saya tidak lihat karya itu dan tidak melepaskan semua tekanan, beban berat yang dihadapi? Itulah yang harus dipegang, sehingga hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi kalau semangat yang patah, hati yang menyimpan banyak hal kepahitan, beban-beban hidup, maka hancurlah kehidupan kita. Akan timbul banyak penyakit dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat orang pasti sakit hati. Kita berpikir dengan orang dia banyak curiga-curiga. Tapi kalau hati yang gembira, hati yang melihat karya kasih Tuhan,
ya pasti kita menikmati berkat-berkatnya dalam kehidupan. Sekiranya firman Tuhan hari ini yang kita renungkan bersama menyenangkan hati Tuhan, karena hati kita gembira bahagia karena kita menyatu dengan hatinya Tuhan yang penuh kasih dan bahagia. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.